Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Hari ini kita berkumpul semuanya di ruangan kelas saya ya. Karena sedang ada acara, jadi ruangan ini bisa digunakan. Pertama-tama terima kasih kepada Ibu Kepala Sekolah yang sudah menghadiri acara saya hari ini, kepada guru-guru yang hebat yang sudah hadir di acara ini, dan kepada orang tua murid yang sudah hadir juga Alexis ya. Alhamdulillah hari ini menyempatkan waktu untuk diseminasi budaya positif. Nah, hari ini saya akan menyebarkan pemahaman dan penerapan pengalaman. Nah, hari ini saya sedang melaksanakan tugas saya di modul 1.4, yaitu saya CGP angkatan ke-9. Ibu Mary sudah hafal ya Bu? Nah, hari ini kita akan membahas mengenai budaya positif. Sebelum kita membahas budaya positif, saya ingin bertanya sedikit ya Bu, apa yang ada di benak Bapak Ibu ini budaya positif? Hal yang baik ya betul. Membiasakan hal yang baik, benar. Disiplin, nah tuh semuanya benar ya. Jadi budaya positif ini hal yang sangat penting kan selama kita menjadi seorang pengajar, menjadi seorang ibu atau menjadi seorang guru. Untuk mempersingkat waktu, kita lanjut kepada pemaparan materi. Nah, hari ini inti budaya positif itu isinya adalah perubahan paradigma belajar, disiplin positif, nilai-nilai kebajikan, kebutuhan dasar manusia, motivasi, perilaku manusia, posisi, kontrol guru, keyakinan kelas, dan yang terakhir adalah segitiga restitusi. Sekarang kita akan ke pembelajaran dengan paradigma baru. Ibu-ibu pernah mendengar satu yang pertama, siapa wanita di sebelah situ? Pembelajaran yang berpusat pada guru dan pembelajaran yang berpusat pada murid. Ibu-ibu sekarang lebih melaksanakan hal yang mana Bu? Berpusat pada guru atau berpusat pada murid? Alhamdulillah. Nah, pembelajaran yang berpusat pada murid itu merupakan di sini diterangkan adalah pembelajaran yang paradigma baru, merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran, yaitu yang sering kita dengar adalah berdiferensiasi. Apa sih diferensiasi itu? Diferensiasi itu kan berbeda ya Bu. Jadi setiap anak itu berbeda-beda minat, bakat. Jadi kita menyediakan pembelajaran yang sesuai dengan minat bakat siswa kita yang memiliki karakter yang sangat bermacam-macam, lebih leluasa ya, sehingga agar ini dapat mewujudkan menuju profil pelajar Pancasila. Ibu hafal nggak lagunya? Apa? Coba kita coba ya sedikit ya. Siap? 1, 2, 3. Pelajar Pancasila beriman dan bertakwa pada Tuhan yang esa dan berakhlak mulia, kebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Wah, tepuk tangan semuanya. Berarti sering Bu nyanyikan lagu ini bersama teman-teman di kelas, bersama anak-anak di kelas. Alhamdulillah. Mempermudah kita ya untuk mengenalkan profil pada pelajar. Nah, yang selanjutnya miskonsepsi tentang teori kontrol. Sini ilusi guru mengontrol murid, ilusi bahwa kritik dan membuat rasa bersalah mampu memuatkan karakter, ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat, ilusi bahwa orang dewasa berhak memaksa. Nah, kita laksanakan selama ini di sekolah. Biasanya jika kita ada anak yang melakukan kesalahan, lalu kita memberitahu anak tersebut. Saat itu misalnya kita memberitahu, terus besoknya mereka berubah perilakunya. Apakah itu adalah kontrol kita sebagai guru atau apa? Atau kesadaran sendiri dari seorang anak? Nah, ini gimana? Ada kemungkinan. Namun apakah kita sebagai seorang guru sudah menanamkan
yang sudah kita tanamkan. Nah, kita selalu merasa bahwa kita sebagai orang dewasa bisa mengontrol diri kita ya Bu ya. Nah, selanjutnya di sini ada mengubah stimulus respon ke pendekatan teori kontrol. Sini dapat kita baca stimulus respon, realitas, kebutuhan kita sama, teori kontrolnya, kebutuhan kita berbeda. Semua orang melihat yang sama, setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Dan selanjutnya perilaku buruk dilihat sebagai sesuatu kesalahan. Sedangkan dari kontrol, semua perilaku memiliki tujuan. Nah, selanjutnya itu orang lain bisa mengontrol saya, hanya Anda yang bisa mengontrol Anda. Saya bisa mengontrol orang lain, Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Pemaksaan ada pada saat bujukan gagal, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Model berpikir menang kalah, model berpikir menang-menang. Nah, jadi perubahan dari stimulus respon jadi teori kontrol. Selanjutnya disiplin positif. Nah, ini adalah salah satu penerapan disiplin yang tujuannya untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa imbalan, penghargaan, reward, ancaman atau hukuman. Nah, sebagai peserta didik yang memiliki disiplin dari diri, mereka berperilakunya mengacu kepada nilai-nilai yang ada dalam Pancasila. Misalnya, kita harus bisa menumbuhkan bagaimana kesadaran mereka, bukan hanya hari ini kita memberitahu besok jangan sampai kesiangan ya, misalnya. Terus besok mereka datang berdasarkan kata-kata kita, belum bisa memunculkan dari diri yang berbeda. Jadi kita akan harus terus-menerus mengingatkan itu. Jadi bagaimana cara kita sekarang mengiring anak-anak supaya menimbulkan positif. Nilai yang disepakati bersama lepas dari suku bangsa, agama, bahasa maupun latar belakangnya. Contoh nilai kebajikan institusi organisasi, profil pelajaran Pancasila yang seperti tadi kita sebutkan, beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, berpendidikan global, gotong royong, mandiri, kreatif, dan benar kritis. Yang mentaulah puncak yaitu toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, pengetahuan, kreativitas, kerjasama, percaya diri, dan komitmen. Keterampilan hidup yaitu dapat percaya, luruskan pendengaran yang hati, tidak merendahkan orang lain dan memberikan yang terbaik dari diri. Kebutuhan dasar manusia adalah sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu. Semua usaha terbaik yang kita lakukan dalam rangka agar kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan baik. Bagaimana cara memenuhi kebutuhan dasar manusia itu? Yang pertama, bertahan hidup. Bertahan hidup keperluannya biasanya untuk apa, Bu? Makan, minum, ya. Yang pertama ya. Yang kedua, kasih sayang dan rasa diterima. Seperti rasa diterima, dipedulikan, berbagi, ya, memiliki bestie, sama bagian diri dari suatu kelompok. Penguasa, harga diri, keinginan untuk dianggap, memimpin, berprestasi, diakui, didengar, kebebasan, mandiri, memiliki hal baru, mampu mengendalikan alam dirinya, kesenangan, bermain, humor, antusiasme, atau tertawa. Misalnya murid kita, misalnya mereka berkata, Ibu aku bosan di kelas terus belajarnya, boleh nggak aku di luar? Bisa? Boleh nggak kita? Mereka membutuhkan kebutuhan apa Bu berarti? Kesenangan, betul, kesenangan. Terus ketika mereka misalnya di kelas minjem pensil kamu dong, enggak ini dari mama aku. Mereka masuknya kemana Bu? Iya, kepenguasaan. Mereka bisa mengucapkan kalau ini barang mereka. Nah, terus misalnya ada anak yang ingin segera pulang, terus dia tanpa sepengetahuan gurunya misalnya cepet-cepet pulang, nggak izin nggak apa, terus dia merasa senang sekali. Maksudnya kemana Bu? Kebebasannya. Jadi setiap ingin kebutuhan dasarnya nih. Nah misalnya kalau ada anak ulang tahun nih Bu, teman-temannya ditraktir semuanya di kelas, berarti mereka memiliki rasa apa?
percaya kepada temannya. Nah, seperti itu kebutuhan dasar manusia. Selanjutnya motivasi perilaku manusia. Ada motivasi ekstrinsik untuk menghindari ketidaknyamanan, hukuman untuk mendapatkan imbalan penghargaan dari orang lain. Ada juga motivasi intrinsik, jadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai yang mereka percaya. Yang hukuman itu biasanya tidak rencana, tiba-tiba. Murid tidak tahu apa yang terjadi atau tidak dilibatkan, bersifat satu arah, berupa hukuman fisik atau psikis. Kalau Andi terlambat masuk ke kelas, lalu kita tiba-tiba, Andi, kamu terlambat lagi, silakan berdiri di depan kelas, angkat kakinya ya. Nah, kita tiba-tiba menghukum tanpa menjelaskan hukumannya itu untuk apa, itu adalah yang namanya hukuman. Kedua, konsekuensi. Terencana, disepakati sesuai aturan, murid tetap dibuat tidak nyaman, sikap guru selalu memonitor murid. Misalnya, di pelajaran olahraga, Siska terlambat 10 menit. Misalnya, karena Siska terlambat 10 menit, berarti kamu nanti olahraganya ditambah oleh Bapak 10 menit ya. Tapi di pelajaran berlari, misalnya gitu. Ada sangkut pautnya nggak, Bu? Siska berlari, pelajaran olahraga, bersama pautnya. Jadi itu adalah berupa konsekuensi yang diterima oleh murid dan telah disepakati oleh guru olahraga. Jika ada yang terlambat, maka waktunya akan ditambah. Seperti itu. Selanjutnya, restitusi, proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan. Proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi sendiri. Ketika anak kita memiliki masalah di kelas, misalnya kita menanyakan dulu alasan mengapa dia berbuat hal seperti itu, apakah sesuai, misalnya apakah baik yang dia lakukan, terus hal apa yang harus dia perbaiki dari permasalahan itu. Biasanya kita itu melaksanakan ketika anak mengalami masalah hanya menyelesaikannya, namun tidak memberikan alternatif atau kenyamanan siswa. Apakah mereka memiliki jalan keluar sendiri untuk memecahkan masalah itu? Kadang kita gini, ya udahlah gini, sok sekarang aja ini beresin, terus ini kamu minta maaf, kamu gini, kamu gitu. Itu berasal dari kita, bukan dari murid kita. Nah, ini yang restitusi ini ada kolaboratif antara guru dan murid memecahkan permasalahannya bersama. Jadi kita sebagai guru itu bukan yang tunjuk aja. Nah, jadi ini ada kerjasamanya bagaimana mereka menyelesaikan solusi permasalahan. Nah, posisi kontrol guru. Ada guru yang sebagai penghukum, ada guru yang hanya memantau, ada juga guru yang membuat merasa bersalah, ada juga guru sebagai teman, juga guru yang sebagai manajer. Guru yang penghukum yang seperti tadi ya, Bu. Kalau ada apa-apa dihukum. Kamu di luar dulu. Terus siapa datangnya terlambat, di luar dulu. Sebagai penghukum atau pemantau. Tadi ibu lihat kamu ngejailin Andi ya. Kenapa? Tadi ibu lihat, nggak lihat. Terus membuat merasa bersalah. Tuh, ya. Lihat nih, siapa yang lihat ini? Kamu lagi lihat. Ruangan jadi aja kotor. Merasa siswa itu merasa bersalah. Yang keempatnya sebagai teman. Udah tuh, ini aku jangan ribut nih jadi ibu. Udah diem ya, nurut ke ibu ya. Nah, posisi dia sebagai teman. Yang sebagai manajer ini adalah yang terbaik ya, karena sebagai manajer itu dia bisa mengontrol murid, bisa menggali permasalahan yang ada dan mencari jalan keluarnya bersama-sama. Contoh penerapan 5 kontrol guru. Kasusnya di sini, murid tidak memakai topi saat upacara bendera. Sering ya Bu kita dapati ya. Dan saya lihat misalnya kita yang ayo kumpul di pojok, kita nggak nanya alasan mereka. Nah, penghukum, hormat pada bendera selama 30 menit misalnya. Ada tidak ya manfaatnya melakukan seperti itu? Yang kedua, membuat merasa bersalah. Berapa kali Bapak Ibu masih tahu kamu selalu saja mengecewakan Ibu atau Bapak ya. Yang ayo dong ikuti aturan sekolah,
tolong bantu ibu atau bapak yang sekali ini aja. Ya sudah, tidak apa-apa, lain kali jangan sampai berbuat seperti ini lagi ya. Nah, yang keempat, memantau. Kamu sudah melanggar peraturan sekolah, kamu tahu konsekuensinya. Setelah upacara kamu beli kopi ke koperasi dan jangan diulangi lagi. Ini sebagai pemantau. Nah, sebagai manajer, apakah kamu tahu kesalahanmu? Kira-kira bagaimana kamu memperbaiki kesalahanmu? Nah, di sini ibu-ibu sudah bisa membedakan ya, jika murid kita mengalami mendapat masalah, bagaimana posisi kita akan di posisi mana? Apakah sebagai teman, sebagai merasa bersalah, ya, sebagai manajer? Selama ini ibu-ibu merasa posisi ibu di mana? Sebagai apa, Bu? Kalimatnya ada. Mari sekarang kita jawab bersama-sama ya. Posisi kontrol apakah aku? Jika pernyataan ini, saya kecewa sekali dengan kamu. Iya, merasa bersalah. Hebat ya gurunya. Memang ini mah guru-guru hebat sih. Coba tepuk tangan dulu dong semuanya. Bukan saya yang jadi cuma. Ini yang kedua, kamu tidak pernah benar melakukannya. Pemantau, betul, pemantau. Gitu aja bilangnya ya. Pernah gitu, Bu? Pernah, Bu? Yang ketiga, apa kamu untuk menyelesaikan masalah ini? Manajer. Mau, Bu, sebagai manajer? Alhamdulillah. Yang keempat, ayo lakukan demi Bapak dan Ibu ya. Teman, sering tidak perlu mengalami hal seperti ini. Sering ya, supaya tidak kelihatan galak. Kamu mendapat nilai jika tidak mengerjakan tugas. Sebagai apa, Bu? Penghukum. Selalu saja hukuman yang dibahas ya. Nah, kita beralih kepada keyakinan kelas untuk membacakan ke segitiga institusi. Keyakinan kelas. Mengapa Cina ya namanya keyakinan kelas? Bukan peraturan kelas lagi, bukan kesepakatan, ya. Kita lakukan selanjutnya. Pembentukan keyakinan kelas abstrak berupa pernyataan universal dibuat dalam positif sedikit saja agar mudah diingat dengan kondisi kelas dan sekolah sehingga mudah diterapkan. Semua warga sekolah, warga kelas dilibatkan saat membuat keyakinan kelas. Ibu-ibu, saya akan bahas sedikit di sini. Apakah ibu-ibu sudah melakukan tadi kemudian disebutnya apa di kelas? Kesepakatan kelas. Sudah membuat kesepakatan kelas. Bagaimana saat melaksanakan kesepakatan kelas, membuatnya bagaimana? Kalau di kelas saya muridnya ditanya satu-satu apa yang bisa dilakukan, terus nanti poin-poin terbanyak dijadikan. Oh, begitu ya. Kalau yang lain ada yang berbeda nggak, Bu? Beda? Saya menuliskan di posisi nanti dan dalam jadi sampai kita kelompokkan. Wah, jadi keduanya Budiar sama Bu Ais hampir ada kesamaan. Jadi semuanya melibatkan siswa. Sebetulnya ini sudah seperti pembentukan keyakinan kelas, Bu. Namun terkadang jika anak-anak itu terbiasa dengan kalimat biasanya seperti ini nggak, Bu? Tidak boleh coret-coret meja, tidak boleh keluar bangku, harus sopan kepada teman, tidak boleh mengejek nama orang tua. Apakah sering mengucapkan kalimat tidak? Ya biasanya kalau anak naturalnya begitu ya, selalu saja mereka menyebutkan kata-kata tidak. Nah, dengan keyakinan kelas ini kita akan mengelompokkan apa yang sudah mereka tulis. Misalnya, Bu, tidak mengejek nama orang tua, tidak menghina fisik teman, tidak berkata kasar kepada teman gitu. Nah, dalam keyakinan kelas menjadi kalimat yang positif, misalnya saling menyayangi sesama teman. Jadi ketika anak ibu mengumpulkan misalnya jumlah siswanya ada 30. Nah, mereka menjawab dan kita kelompokkannya seperti itu tadi. Setelah dikelompokkan, mungkin nanti akan ada 5 kelompok
kelompok Bu. Jadi yang satu menyayangi sesama teman, satu lagi menjaga kebersihan lingkungan. Itu cakupannya isinya misalnya kalau anak-anak menyebutkan tidak mencolok-colok bangku, membersihkan halaman sekolah, itu masuknya kepada cipta lingkungan misalnya. Nah kalimatnya lebih positif. Jadi anak-anak itu bisa bilang misalkan mendengar atau menggunakan kalimat positif, insya Allah nanti kepribadian mereka juga akan jadi baik karena mereka tidak mendengar larangan yang bunyinya kok terlalu ini ya Bu, tidak boleh. Nah jadi jika mereka mengajak gitu kalimat positif ini, mereka pasti insya Allah akan lebih mudah dipahami oleh mereka ya. Nah selanjutnya suatu proses yang dijalankan oleh guru agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab itu adalah namanya segitiga restitusi. Ketika murid kita mengalami permasalahan di kelas, misalnya yaitu suka bangun terlambat, suka kesiangan datang ke sekolah karena misalnya suka begadang ya Bu ya. Terus kalau kita bertanya, kamu tengah kesiangan aja, kenapa sih? Ini Bu aku bangun tidurnya terlalu malam misalnya seperti itu. Kalau duduk nanti lagi jangan gitu. Tidak ada pemecahan masalahnya. Melalui segitiga restitusi ini kita akan menstabilkannya. Ya, kita menanyakan alasan anak itu kenapa datang terlambat, alasannya apa. Lalu keduanya validasi tindakan yang salah. Tanyakan kepada anak itu, benar tidak yang dia lakukan selama ini? Benar tidak? Ya. Terus tanyakan lagi kepada keyakinan kelas, apakah hal yang kamu lakukan itu sesuai tidak dengan keyakinan kelas yang sudah kita buat? Nah, itu adalah segitiga restitusi. Menstabilkan identitas. Nah ini salah satunya. Ini banyak contoh-contoh kalimatnya. Berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari proses pengajaran. Ketika anak melakukan kita salah itu wajar, mengatakan tidak ada manusia yang sempurna, atau ibu bapak juga pernah melakukan itu. Terus, ibu bapak tidak mau mencari siapa yang salah, tapi ibu bapak ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Terus kamu berhak kok merasa begitu, misalnya saat dia marah, kamu boleh marah, tapi kita jangan dulu pertama-tama membuat merasa udah disalah banget gitu, jadi tidak bisa kesalahannya. Yang kedua, validasi tindakan yang salah berdasarkan prinsip setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Yang pertama, kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Yang keduanya, kamu bisa melakukan hal yang lebih buruk ya dari ini. Saya ketika anak tetap berat meja kayak gitu ya, menghargai bukan kesalahan ini harga ya Bu, maksudnya kepada anak itu saja, maksudnya dia itu lebih baik daripada dia misalnya menjambak temannya atau lebih kasar dari itu. Jadi kita memvalidasi dulu tindakan dia yang salah. Nah terus kamu patut bangga karena telah melindungi sesuatu yang penting buat kamu. Terus kamu melakukannya karena mempertahankan sesuatu yang penting bagimu. Misalnya jika orang tuanya diejek ya, terus dia marah banget ya, ayo kita bilang, gak apa-apa, kamu itu berarti mempertahankan hal yang baik buat kamu yang menurut kamu itu berharga. Itu kan membela diri ya teman itu. Nah selanjutnya menanyakan keyakinan. Setelah dia tadi sudah kita divalidasi kesalahannya, kita tanyakan apa keyakinan kelas kita, saya masih ingat gak? Terus nilai-nilai apa yang sudah kita sepakati bersama, terus seperti apa gambaran sebuah kelas yang ideal menurut kamu, terus kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Dengan dia menjawab sendiri, dia pun akan mengetahui kesalahannya, jadwalnya apa. Nah ini adalah contoh videonya.
Minta ada 2 orang yang ke depan, Bu. Bu siapa, Bu? Ke depan, Bu Dian, ke depan ya. Nah, Bu Dian ke depan. Bu Dian sama siapa ya? Misalnya Bu Dian adalah anak itu seorang guru. Terus anak yang berbuat salah itu Bu Siro. Silakan Bu Siro ke depan. Ya. Oh, ini aja Bu Dian. Kita akan praktek bagaimana segitiga restitusi ya, Bu. Tidak apa-apa supaya rame. Ya, Ibu misalnya permasalahannya mau apa, Bu? Coba, pengen apa permasalahan anaknya? Ibu punya ini nggak, Bu? Contoh permasalahannya mau apa, Bu? Boleh. Datang terlambat atau kemudian? Boleh. Ibu gurunya ini kita balik yang itu jadi muridnya ya. Salah satunya tendang kaki temen ya. Terus saya panggil berdua face-to-face dengan depan orang-orang. Yang sio namanya ya cantik. Ya coba. Kenapa kamu kesal? Saya lagi marah sama teman saya. Marahnya kenapa? Soalnya teman sayanya suka bilang, kamu mah nggak bisa aja ngerjain tugas teh. Kalau kamu sudah berusaha? Ya, saya sudah berusaha mencoba buatannya, teman-temannya nggak kasih tahu caranya bagaimana. Kamu kesal ya karena kamu merasa padahal sudah berusaha, tapi teman kamu tidak menghargai usaha kamu. Terus kamu Jadi terus, kamu kok bisa sayanya kesel, jadi sayanya enggak. tendangnya tadi keras tidak? Kalau kata saya mah Enggak. Terus coba cek kaki kamu sakit tidak? sakit kenapa? Coba bayangkan ya, menurut kamu pada saat kamu menendang kaki teman kamu sakit nih? Sakit sih kaki saya sakit. Kaki kamu sakit, terkena batu dan terkena teman. Kira-kira teman kamu merasakan sakit tidak? Menendangnya Sama, sakit juga. Kurang. berbenturan jadi sakit. Jadi menurut kamu pada saat kamu kesal, kamu marah, bolehkah sampai menendang? Habisnya sih nggak boleh, tapi tadi kesel banget jadi ditendang. Coba ingat-ingat lagi. Menurut kamu pada saat marah dan menendang itu baik atau tidak? Tidak baik. Seharusnya menurut kamu seperti apa?
sendiri karena pada saat kamu menendang orang lain, kali kamu juga itu sakit. Kedua, kalau kamu sedang kesal atau marah, tidak boleh sampai melukai orang lain atau menyakiti orang lain. Terus yang ketiga, pada saat kamu kesal, kamu boleh berteriak sekeras-kerasnya, tapi tidak sampai melukai pendengar orang lain. Coba, kalau misalnya kamu kesal, kamu boleh narik nafas dulu. Tarik nafas, itu sampai 5, keluarkan perlahan-lahan. Wah, Sabar deh. Terima kasih tepuk tangan semuanya. Aduh, baru sebentar udah langsung resolusi segitiga resolusi. Alhamdulillah. Nah, dalam penerapan konten disiplin positif, hendaknya guru memiliki standar bagaimana dan sesuai baik, di mana guru mampu merefleksikan dirinya dalam posisi kontrol saat ini, bagaimana belajar dirinya sebagai manajer yang menuntut murid-muridnya menjadi bisa mandiri, merdeka dan bertanggung jawab, cerdas dan nasional Indonesia. Nah, terima kasih semuanya. Alhamdulillah hari ini selesai informasinya. Mudah-mudahan bermanfaat untuk murid-murid kita nantinya ya Bu ya. Terima kasih sudah meluangkan waktu bersama saya. Mudah-mudahan kedepannya kita langsung berangkat seperti tadi ya Bu ya. Kalau ada apa-apa kita bisa menggunakan materi-materi yang sudah kita dapatkan. Alhamdulillah, marilah kita tutup dengan menggunakan alhamdulillah bersama-sama. Tangan quick. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keyakinan kelas ini diubah supaya keyakinan ini hadir dari diri kalian untuk merubah diri kalian menjadi lebih positif, karena kalimatnya juga akan berubah menjadi kalimat yang lebih positif. Misalnya waktu pertama kali kita bikin melaksanakan zikir, tidak mengganggu yang sholat, tidak boleh memandang fisik orang lain, tidak boleh berperilaku jorok, benar 2000, tidak mencoret-coret meja, tidak keluar kelas, tidak boleh menarik kerudung, tidak boleh menaik meja, tidak. Nah, tidak ini adalah salah satu kalimat yang artinya negatif karena berupa larangan. Sekarang kita ubah menjadi keyakinan kelas. Bagaimana mengubahnya? Dari tidak menjadi kalimat yang positif. Misalnya dari sini, tidak boleh mengganggu yang sholat, tidak boleh berlari jorok. Kalimat positifnya apa? Melaksanakan sholat tepat waktu. Nah, seperti itu ya. Jadi kita akan merubah kesepakatan kelas ini menjadi keyakinan kelas. Kita akan buat bersama-sama. Silakan kalian buat kalimat positifnya, kalimat yang baiknya yang sudah ada di sini menjadi kalimat yang positif, ya. Jadi tidak boleh menarik kerudung, tidak boleh naik meja, tidak boleh memilih-milih teman, tidak mengejek orang tua, tidak boleh ngomong kasar, jorok, tidak boleh melanggar peraturan, tidak boleh gambar jorok, tidak berbicara kasar. Nah, buat kalimat positifnya supaya kalimat kesepakatan kelas kita ini menjadi berubah. Siap? Ya. Aku akan bagikan kertasnya. Jadi bisa bantu ibu? Silakan, jadi boleh bantu ibu kejar ini. Ini juga boleh bantu ibu. Kejar boleh bantu ibu ya. Bantu ibu, silakan dibagikan ke teman-temannya untuk bantu ibu. Satu orang satu ya.
Assalamualaikum, perkenalkan nama saya Rangga dari kelas 6C. Halo, nama saya Cila dari kelas 6C. Assalamualaikum, nama saya David dari kelas 6C. Assalamualaikum, saya Salma dari kelas 6C. Senang sekali. Seru banget. Menyenangkan sekali. 2, Seru sih. 2, Super fun. 2. Bahagia banget sih. Sangat penting. Penting dong. Penting banget. Penting dong. Very important. Sangat-sangat penting. Buat kita disiplin karena membuat kita bertanggung jawab. Menjadi orang yang lebih baik. Membuat kita sayang terhadap semua teman. Because it make us discipline. Membuat kita bersikap baik.